Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Vina Aulia, merupakan mahasiswa hukum Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 205170195. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, M.Hum, MPA. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai capital punishment atau pidana mati, kemudian mengenai HAM berat. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pidana mati. Dalam KUHP ada dua jenis pidana yang diatur di dalamnya. Yang pertama pidana pokok, kemudian ada pidana tambahan. Pidana pokok itu apa saja? Pidana pokok itu ada pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Kemudian pidana tambahan itu ada pencabutan hak-hak tertentu, kemudian ada perampasan barang, dan kemudian ada pengumuman putusan hakim. Dari seluruh jenis pidana yang saya jelaskan tadi, pidana mati ini merupakan pidana yang terberat diantaranya. Mengapa demikian? Karena pidana mati ini mengakibatkan menghilangkan nyawa seseorang atau terdakwa, maka tidak heran bahwa pidana mati ini menimbulkan pro dan kontra untuk sebagian kelompok. Saya akan membahas pertama untuk kelompok yang pro dulu terhadap pidana mati ini. Lombroso dan Garofalo beranggapan bahwa pidana mati ini merupakan alat yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Kemudian pendapat dari H.G. Rambonet, beliau mengatakan bahwa pertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Kemudian Wirjono Projudikoro mengemukakan dalam bukunya bahwa pidana mati ini merupakan alat untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang nantinya akan menjerumuskan mereka ke dalam pidana mati ini. Kemudian ada pun pihak yang kontra akan pidana mati ini. Hal ini berawal dari abad ke-18 di Prancis, di mana ada seorang perempuan bernama Beccaria. Dia mencela hukum pidana mati berhubung dengan kasus pidana mati terhadap Jean Calas dengan tuduhan dia telah membunuh putranya, yang mengakibatkan Jean Calas dijatuhi hukuman mati oleh putusan hakim. Namun sayangnya ternyata bukan dia pembunuhnya, melainkan orang lain. Hal inilah yang menjadi dasar Beccaria menganggap bahwa pidana mati ini tidak efektif karena dengan dia berdalih bahwa pidana mati ini bertentangan dengan kontrak sosial, karena menurutnya hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari pihak yang pro akan pidana mati mendukung adanya sanksi ini karena melihat fakta dan realitanya, sedangkan pihak yang kontra akan pidana mati ini melihat pidana mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengaturan pidana mati ini terdapat di dalam dan di luar KUHP. Untuk yang terdapat di dalam KUHP itu ada makar terhadap presiden dan wakil presiden, terdapat dalam pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang, terdapat dalam pasal 111 ayat 2. Kemudian yang ketiga, membantu musuh untuk perang, terdapat dalam pasal 124 ayat 1. Yang keempat, menyebabkan huru-hara, pasal 124. Yang kelima, makar terhadap raja, pasal 140 ayat 3. Pembunuhan berencana, pasal 340. Pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 4. Pembajakan di laut, pesisir, dan di sungai, terdapat dalam pasal 444. Sedangkan untuk yang di luar KUHP itu terdapat
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Pidana mati ini hanya diatur dalam satu ayat saja, yaitu ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan oleh pengadilan lingkungan, peradilan umum, atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak mati menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebelum ketentuan tersebut, pelaksanaan pidana mati ini dijalankan oleh jaksa tinggi yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati ini. Pemberitahuan itu dilakukan dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana mati ingin mengungkapkan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima oleh jaksa tersebut. Apabila terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati akan dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Demikian tadi pembahasan mengenai capital punishment atau pidana mati. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai HAM berat. Sebelum melanjutkan materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu HAM. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai extraordinary crime. Adapun contoh extraordinary crime yang terjadi yaitu ada genocide atau genosida, yang artinya menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik, seluruh atau sebagainya, memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lain sebagainya. Dengan adanya pelanggaran HAM ini, tentu adanya lembaga yang mengadili dan menyelesaikan pelanggaran HAM ini disebut juga peradilan HAM ad hoc. Pembahasan sifat ad hoc ini sendiri yaitu bentuk komitmen untuk membatasi dampak dari pelanggaran hak asasi legalitas. Kemudian peradilan HAM, majelis hakim peradilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang dari peradilan HAM bersangkutan dan 3 orang dari hakim ad hoc. Masa penahanan penyelidikan 240 hari, jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan 120 hari, dalam hal banding harus dalam waktu 90 hari, dalam hal kasus harus diputus dalam waktu 90 hari. Pelanggaran HAM ini merugikan korban, mendapat kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi itu kerugian yang akan diberikan negara ketika pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Jadi negara yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian ada restitusi, di mana kerugian ini akan diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ketiga hal tersebut diatur dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pembahasan materi yang terakhir adalah mengenai peradilan hak asasi manusia internasional dibentuk dalam ICC atau International Criminal Court 17 Juni 1998 di Roma. Dalam konferensi atau sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court, yang termasuk dalam lingkup kejahatan-kejahatan itu adalah the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, the crimes of aggression,
atau penyerangan suatu bangsa, negara terhadap negara lain. Kemudian pengadilan HAM internasional terbuka dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair dan cenderung melindungi pelaku atau tersangka. Pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam unwilling atau tidak ingin atau unable atau tidak mampu. Adapun sanksi internasional atas pelanggaran HAM, yang pertama diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya, pengalihan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, kemudian pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, kemudian yang terakhir embargo ekonomi. Demikian pemaparan materi mengenai capital punishment dan mengenai HAM berat. Saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.